Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang kucintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih dalam Tuhan? Dan bagaimana kabar saudaraku sebangsa dan setanah Indonesia, bahkan seluruh saudaraku dimanapun saat ini berada. Satu doa dan harapan saya kiranya semuanya tetap di dalam Tuhan, aman dan senantiasa menikmati berkat kemurahan daripada Tuhan, dan semakin mencintai, mengasihi Tuhan dan menyaksikan Tuhan, dan membawa setiap orang mengenal nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, yang terus mendukung pertumbuhan channel ini, karena Anda telah subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga terima kasih untuk seluruh saudaraku terkasih yang senantiasa mendukung pelayanan pemberitaan Injil Kerajaannya yang kami lakukan di dalam wadah kebangkitan dan hidup ministris. Terima kasih untuk setiap dukungan doa Anda, dan juga terima kasih untuk setiap dukungan dana Anda. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya baru sampai kembali di kota Batam setelah hampir 2 minggu menuntaskan tugas pelayanan dan juga pemberitaan kabar baik di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, dan juga Banten. Bahkan sempat singgah di Jakarta walaupun hanya setengah hari. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Walaupun sempat saya mengalami drop ya, kelelahan, dan sempat menggigil dan mengalami gangguan kesehatan 2 hari, tapi semuanya dapat dilalui bersama Tuhan. Dan tentunya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan serta dukungan saudaraku terkasih, semuanya boleh dilakukan dengan tuntas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sepanjang perjalanan saya hampir 2 minggu ke beberapa provinsi, saya boleh bertemu dengan banyak orang yang ingin mengenal Tuhan. Orang-orang yang rindu, haus, dan lapar akan kebenaran. Bahkan beberapa di antara mereka boleh kita bawa kepada Tuhan dan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa mukjizat yang hebat, yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan. Mulai dari orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang mengalami kelemahan syaraf yang sudah divonis oleh dokter mengalami pemulihan, bahkan seorang gadis yang sudah 7 tahun tidak mengalami menstruasi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Akhirnya setelah kita doakan boleh mengalami menstruasi dan akhirnya dipulihkan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, tetap dahsyat, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Dan saat ini saya sedang mengalami recovery, pemulihan, sebelum nanti di tanggal 19 Juni akan memulai kembali pelayanan misi menuju ke Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, untuk melakukan seminar pemuritan, KKR, dan juga pemberitaan Injil Kerajaan tentunya. Terus dukung dalam doa agar semuanya boleh kita kerjakan bersama, karena tidak akan pernah bisa seorang diri, satu buah lembaga, satu buah gereja saja memberitakan Injil Kerajaannya untuk Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu besar, dan Indonesia yang begitu diberkati Tuhan. Sekali lagi saudaraku, tidak mungkin satu orang saja, atau satu lembaga misi saja, atau satu gereja saja boleh menuntaskan pemberitaan Injil Kerajaannya untuk seluruh Indonesia tercinta. Karena ini sangat luas, sangat dahsyat. Jadi kita perlu membangun unity, kita perlu membangun kebersamaan, kita perlu membangun kesehatian untuk terus membawa shalom dan lawatan untuk Indonesia tercinta, sehingga Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama bulan April dan Mei kita sudah membahas satu tema, yaitu merapikan manusia rohani. Dan sudah banyak sekali firman pengajaran yang saya sampaikan, dan semuanya ajaib dahsyat, mengubah banyak orang. Karena di saat Anda menerima firman, mempercayainya dan mengaplikasikannya, sungguh Anda sedang diubahkan oleh Tuhan. Karena firman yang menciptakan, firman yang mengubahkan, firman yang menjadikan, firman yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di bulan Juni dan Juli kita akan masuk tema yang baru, yaitu tema yang begitu ajaib dan dahsyat. Tema yang saya dapatkan waktu saya sedang dalam perjalanan di Provinsi Lampung dalam pemberitaan Injil, yaitu memiliki iman yang sempurna. Karena setelah kita
dirapikan manusia rohaninya, pribadi lepas pribadi, maka pastilah orang tersebut akan memiliki iman yang sempurna. Apakah iman yang sempurna itu? Dan bagaimanakah cara mencapainya? Ini yang akan kita terus pelajari, akan kita terus sharingkan, akan terus kita bagikan di channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan, mulai hari ini sampai dengan akhir bulan Juli nanti. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika Anda hari ini masih bimbang dan ragu tentang iman percaya Anda kepada Yesus Kristus Tuhan, dan Anda belum menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, yuk simak hari lepas hari setiap firman demi firman yang akan saya bagikan melalui channel video ini, sehingga setiap kita boleh bersama meraih iman yang sempurna setelah manusia rohani kita dirapikan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kita membahas iman yang sempurna, kita akan menemukan dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat yang kedua, Yakobus 2 ayat 22, dan 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam terjemahan baru Alkitab kita, di situ ditulis kalimat iman yang sempurna. Tapi saudaraku, bagaimana iman yang sempurna bisa kita miliki dan bagaimana iman yang sempurna bisa ada dalam hidup kita? Itu termaterai dalam Yakobus 2 ayat 22. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 22 berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Sekali lagi, Yakobus 2 ayat 22 firman Tuhan berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna? Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa sederhananya begini, bahwa di sini jelas dikatakan bahwa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan supaya menjadi sempurna. Katakan amin. Sekali lagi, di sini jelas bahwa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan supaya menjadi sempurna. Amin. Jadi banyak hari ini orang yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, beriman sebagai orang Kristen, tapi hidupnya tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman itu untuk membuktikan kekristenannya, untuk menunjukkan kepribadian Yesus dalam hidupnya, untuk menyatakan kasihnya, sehingga imannya ya hanya sekedar pengakuan. Mungkin dia mengaku sebagai orang Kristen hanya sebagai agamanya, dan itu sangat berbahaya, saudara, karena kita tidak akan sampai pada batas mengenal dan tinggal di dalamnya. Di saat kita hanya tahu bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan dan juru selamatnya, kita hanya tahu bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan yang harus dipercayainya, dia harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus untuk menjadi seorang Kristen, tapi dia tidak mengerti di mana dia harus tinggal dan bagaimana iman itu harus ditetapkan dalam kehidupannya, dan bagaimana iman itu harus mengerjakan segala sesuatu untuk sempurna, maka kekristenan kita hanya sekedar agamawi. Kekristenan kita hanya sekedar coverage. Kekristenan kita hanya sekedar pengakuan kita. Bukan karena kita sudah hidup dan mengenal Yesus, dan kita sudah ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan firman-Nya di dalam kita. Dan ini akan membuat begitu mudahnya sewaktu-waktu kita meninggalkan Tuhan, begitu mudahnya sewaktu-waktu kita meninggalkan kekristenan dan beralih kepada agama yang lain, iman yang lain, Tuhan yang lain, karena kita menganggap Yesus tidak baik dan ada yang lebih baik. Bahkan ada beberapa orang yang meninggalkan Yesus demi cintanya, katanya, demi dunia, demi karirnya. Itu orang yang tidak Kristen sebelumnya, ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku percaya Yesus, tapi sesungguhnya dia bukan Kristen dan dia belum percaya Yesus. Istilahnya, saudaraku, dia tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak mengenalnya, bahkan tinggal di dalamnya dan dia di dalam dia. Karena saudaraku, dalam Yakobus pasal yang kedua ini, waktu perikop ini dikatakan begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat 14 dikatakan begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya tentu jawabannya tidak. Tidak, saudaraku.
Kita beriman tapi kita tidak melakukan, kita nggak selamat. Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Perhatikan. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Betul sekali contoh ini, saudaraku. Contohnya sederhana. Jika kita memiliki seorang saudara atau saudari yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari dalam hidupnya, dan di saat kita sebagai orang yang mengaku saudaranya, kita percaya dan kita hanya berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kain panas karena dia tidak mempunyai pakaian, dan tidak memberikan makanan karena dia tidak memiliki makanan, tapi dia hanya berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ya, iman kita tidak berguna. Karena yang dibutuhkan saudara dan saudari kita itu adalah kain panas untuk menutupi tubuhnya yang sedang mengalami kedinginan, dan makanan untuk dimakan agar perutnya dikenyangkan, agar hidupnya bertahan. Maka iman tanpa perbuatannya mati, saudaraku. Banyak orang berkata iman, tapi dia tidak memiliki perbuatan. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi untuk itu mari kita mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita sungguh-sungguh mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi perkataan kita, iman kita disertai dengan perbuatan. Dan perbuatan itu nyata memuliakan Tuhan pada akhirnya. Sehingga Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berjuang untuk hal itu. Dalam kehidupan kita, kita berjuang untuk hal itu agar kita sungguh-sungguh mampu berjalan maju, terus naik dalam iman kita, sehingga kita memiliki iman yang sempurna. Karena iman kita disertai dengan perbuatan-perbuatan. Kita tidak akan pernah membiarkan saudara-saudari kita yang kekurangan, yang kelaparan, yang kedinginan, tapi kita akan terus memberikan pakaian, memberikan selimut, memberikan makanan kepada mereka. Bahkan di saat mereka sedang mengalami letih lesu beban berat, kita akan menjadi penopang untuk menguatkannya. Itulah Kristus. Itulah kita yang sudah hidup di dalam Dia di dalam kita, dan firman-Nya di dalam kita. Kita sungguh-sungguh akan melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kita akan ditaklukkan di dalam kasih-Nya yang telah mengasihi kita, dan kita akan terus menyatakan kasih itu pada setiap orang yang membutuhkan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berjuang di dalam iman kita, dan kita akan memiliki iman yang sempurna. Hari ini renungkan kehidupan kekristenan kita. Apakah kita sudah memiliki iman yang sempurna, atau iman yang sedang menuju sempurna, atau iman yang jauh dari sempurna? Jika kita masih menjadi orang Kristen yang sombong, orang Kristen yang tidak mau memikirkan saudara-saudara kita yang lain, atau memikirkan manusia yang lain yang sedang mengalami kesusahan, dan kita menutup diri, dan kita tidak mau memberkati setiap orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, maka sesungguhnya kita belum memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kita masih tidak melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita untuk mengasihi. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Dari Home Base Kebangkitan dan Hidup Ministries, saya Reverend Muhammad Paulus Tambunan ingin berdoa buat setiap kita agar memiliki iman yang sempurna. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Dan saya akan berdoa untuk setiap kita. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memilih kami, menetapkan kami, dan Engkau telah menebus kami oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Dan kami telah diselamatkan, dan kami beroleh iman, percaya yang utuh dan sempurna di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, terus ajar kami mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyempurnakan iman kami untuk menyatakan kasih dan kebenaran. Segala roh kelelahan, roh kelemahan, roh kemalasan, roh penolakan, bahkan roh doktrinal, roh kebenaran diri sendiri, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah roh Tuhan menuntun kami, membimbing kami untuk kami boleh memiliki iman yang sempurna, iman yang disertai dengan perbuatan.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami materaikan doa ini jadi dan dikenapi. Haleluya. Amin. Selamat berjuang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.